speaker itu bisa bunyi, mic itu bisa nangkap, dan kamera itu bisa melihat di flash. Apa flashnya itu? Firmware-nya itu tuh ya ruh itu tadi. Kalau orang HP ngerti. Berarti Keren, itu keren. di luar kolam ya. Kulusai segala sesuatu. Kalau segala sesuatu tuh nggak ada ilat lah, karena dalilnya hadisnya uktub makodir kulusai hatta yaumil kiamat. Tulislah segala sesuatu takdir sampai hari kiamat, nggak ada ilat. Ya, aku sependapat itu. Karena ada hadis Rasulullah juga yang ketika punggung Nabi Adam diusap dan mengeluarkan ruh. Kalau ruh kita ini ruh SNI, Standar Nasional Indonesia. Tunggu sebentar dulu. Saksi di mana tadi itu? Sebentar Sakti, saya mau Sakti 32 ayat 9. Apa tadi? As-Sajadah. Surat 32 ayat 9. As-Sajadat. As-Sajadah. Surat 32 ya. Oke. Ayat 9. Berarti kan ketika nafakhtu fihi min ruh baru kan jadi penglihatan. Nah, itu kan baru jadi khalaq. Berarti ruh itu bukan khalaq dong. Gimana Bang Sakti? Jadi gini. Masya Allah. Selain Allah. Ya, jadi kalau itu bukan ciptaan, berarti ada dua entitas. Enggak, maksud dia sifat Allah itu sendiri, ruh itu seperti Al-Quran itu makhluk apa bukan? Al-Quran yang mana sekarang? Yang tertulis. Seperti itu. Oh, itu kalamullah, makhluk apa bukan? Nah, itu larinya akan ke mausuf, zat dan sifat mausuf nanti larinya. Nah, makanya Bang ini menarasikan ruh itu seperti kalam itu tadi itu. Dia bukan zat Allah, bukan makhluk, ruh itu tadi. Tapi keterangan itu nggak ada, itu hasil interpretasi orang setelah melihat ayat-ayat ruh. Karena hi-nya itu dia domirnya merujuk mana faktu fihi mirruhi itu. Ruhku. Nah, dia lupa apa yang di langit dan di bumi berikut diantaranya adalah kepunyaanku juga, bukan ruh aja. Keren, masya Allah, ini ulama ini. Makanya Allah katakan itu qalu syai'in halikun illa wajah itu pun pengenaan zat juga. Sebenarnya zat sifat dan af'al pun juga akan binasa. Maka Allah tidak lagi berzat lagi, tidak lagi bersifat dan tidak lagi beraf'al. Termasuk ruh tadi pun nggak ada. Kalau ruh kita ini SNI, kesadaran yang ditiupkan tadi, SNI Standar Nasional Indonesia, ada satu yang premium, yaitu gelarnya Ruhul Kudus, yang mana ada di Nabi Isa, sehingga Nabi Isa enggak mencapai usia tertentu. Ruhul Kudus itu Jibril, Bang Sakti. Isa Al-Masih juga Ruhul Kudus ada ya? Iya, Isa Al-Masih. Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad. Sebentar, belum selesai. Ya silakan. Ruhul Kudus itu sepakat ulama itu adalah Jibril. Aku merajuk kalau dipotong kayak gini, aku merajuk. Jangan dipotong Ji. Ya silakan ini. Ini lagi. Ada yang premium disebut namanya Ruhul Kudus, sehingga Nabi Isa dalam buayan masih kecil bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat. Ada ayatnya. Dalam buayan dia bisa berkata. Kalau kita masih ada batas tertentu, baru bisa ngomong, bisa menangkap pengertian, bisa menjelaskan. Karena dija'al kan ruh tadi. Yang premium otomatis ya. Ada aja, lanjut. Tapi yang lucu itu Ruhul Kudus itu laqad khalaqnal insan fi ahsan taqwim itu masuk ke Ruhul Kudus juga kan itu. Laqad
Laqad khalaqnal insana, tapi bahasanya itu khalaqah juga ya. Kholako itu desain baru. Ada perbedaan kholak dengan ja'al. Kalau ja'al tuh yang sudah ada dijadikan, karena ada redaksi tuh yang perdana tuh kholako. Kholakos samawati wal ard, belum ada contohnya sama sekali. Desain yang baru. Belum ada dari itunya dia kholako. Tapi kalau ja'al, sesuatu yang sudah ada materinya dija'al, sesuatu yang sudah jadi entitas dija'al, itu namanya ja'al. Keren betul ini Sakti. Siapa sebenarnya Anda? Anda ini menyamar Anda, ulama besar Anda. Syekh besar Anda. Syaiton. Syekh besar Anda ini kayaknya ini. Ini keren. Lanjut nyimak. Tapi nggak seru kalau begini, Bang Gali cuma nyimak ini. Wah, kalau bahas bab amar itu. Nah, saya begini loh Kancil. Saya ini kan akademisi loh. Saya kan nggak mau kasih tahu siapa saya. Kan saya akademisi, saya bukan orang pondok. Tapi saya senang loh belajar. Saya ingin nambah gitu. Ya silakan Kancil, silakan. Mau akademisi, mau pondok, mau apa. Ilmu itu kan bisa didapatkan di mana saja. Dari mana saja. Yang penting belajar. Pondok itu adalah sarana untuk mempelajari. Nah, yang berbeda itu hanya orang pondok itu lebih intens mempelajari agama. Itu yang membedakan antara pondok dengan pelajaran yang lain-lain. Kalau kayak SMA kan dia mempelajari agama juga, ada juga pelajaran agama, tapi ada pelajaran tentang nasionalnya juga, pengetahuan alamnya ada juga. Nah, kalau pondok kan lebih ke agama. Itu aja sih yang membedakan begini. Iya, tapi begini Bang Kancil, Bang Haji maaf ya, saya ini ingin memahami substansi. Jadi narasi-narasi Abang Sakti ini keren loh, karena dia juga ikutkan, di samping dia bernarasi menggunakan akalnya, dia juga menggunakan dalil kitab, apakah itu Al-Quran atau hadis. Jadi keren kan? Jadi ketemu dia tuh antara akli dan nakli gitu loh. Kemudian narasinya juga itu kayaknya tersusun, rapi gitu loh. Artinya akademis dan intelektual. Makanya saya asik nyimaknya gitu loh. Saya kalau sesuatu yang benar saya nggak mau bantah. Saya ini Bang Sakti, Bang Sakti, saya itu kan dengan Aji dulu musuhan loh. Saya pokoknya bantah-bantahan saya sama dia. Saya debat, tanya aja Mas Aji. Tapi kan memang kalau di kecerdasan intelektual itu memang biasa itu berbantah-bantahan kan, debat. Tapi ini kok saya jadi nerima gitu loh hasil dari narasinya Sakti. Logik lah, karena yang entah kemana-mana tuh dia makrifat itu diletakkannya akhir. Syariat, hakikat, torikot, makrifat jadi akhirudin. Apabila sudah makrifat entah kemana-mana interpretasinya, jadi dukun. Kalau mau keluar hujan berhenti, interpretasinya orang makrifat tuh orang yang berilmu, bisa merintah Tuhan. Ada kurap disembur, sembuh kurap. Nggak gitu konteks makrifat. Bang Sakti, Kebanyakan sekarang makrifat itu sudah kegaiban. Bang Sakti, ya itu tadi. Berarti makrifat itu makom dong. Iya, kan pada itulah. Aku nggak setuju lah kalau makom kayak gitu. Kan ada dua pendapat ini yang suka kita dapat di halayak umum. Satu, dia mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Kita dapat tuh familiar. Satu lagi narasi yang kita familiar, syariat, torikot, hakikat, dan ma'rifat. Ma'rifat itu akhir jadinya kan, akhir dari din, akhir dari perjalanan, sehingga dikatakan makom, tempat duduknya masih di syariat, tempat duduknya masih di hakikat. Dia sudah torikot, bentar lagi insya Allah dia dapat ma'rifat. Jadi kan dua hal bertentangan kayak gini. Nah, kita uji cara ngujinya, lihat Rasulullah yang mana 13 tahun Rasulullah itu mengajarkan ilmu tauhid dulu itu. Surat perintah sholat ibadah belum ada. Bagaimana umat
jahiliyah pada saat itu bisa mentauhidkan Allah, yang maksudnya mengesahkan Allah, dengan cara Rasulullah berdakwah mengenalkan Allah. Tengok ayat-ayat yang pertama itu, Allahu kulli syai'in qadir, yang disampaikan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah itu maha melihat, memberi rezeki, Allah begini, dikenalkan dulu. Setelah kenal baru turun perintah ibadah. Tapi Bang Gani, Siap Ji, siap. ya, jadi Bang Gani ada 2 guru ya, ada saya dan Bang Sakti ya. Betul. Syekh. Betul. Syekh, kalau saya Syekh. Ada 2 guru ini. Ada Aji, ada Syekh. Ada 2 guru. Ada Syekh, ada Aji. Aduh, ya Allah. Jadi emang kalau ikhtilaf ya, saya juga sama Bang Komengnya, Bang Speed ini juga ada perbedaan, dengan Bang Sakti juga ada. Jadi pengenaan Rohul Kudus tadi pun ya saya mengatakan itu juga pada Jibril ya, gelar yang digunakan kepada Jibril. Ada juga yang memahamin pada Nabi Isa, silakan gitu. Ada ayatnya kalau nggak salah. Aku cari dulu, aku lupa di surat. Iya, ihsan itu kan diterjemahkan sebagai Rohul Kudus juga. Ya. Ada Rohul Kudus. Nah, sekarang gini nih. Sekarang saya mau tanya ke Sakti ya. Guru kedua, ini kan guru pertama Aji, guru kedua Sakti. Saya bukan. Nah, guru pertama Aji, guru kedua Sakti, kan saya baru ketemu nih Sakti nih. Saya mau tanya, kan tadi Nabi Isa Roh Kudus, toh? Nah, terus gimana dengan Nabi Muhammad? Dia gelar apa tuh? Khataman Nabi. Selain itu nggak tahu. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Fil Nah, hubungannya dengan ruh apa? hasanah fi Rasulullah. Nabi Muhammad hubungannya dengan ruh apa? Bukankah ruh ini dia bagian dari Allah? Kutiupkan bagian dari diriku, kan ruh itu. Enggak, kalau Isa mungkin nggak seluruh itu ya. Kalau itu khataman Nabi sampai akhir, sehingga dikatakan rahmatan lil alamin, bukan pada Bani Israel, pada kaum Yahudi, dia rahmatan lil alamin. Enggak, pertanyaan saya hubungannya Ruh khusus untuk Muhammad itu kan apa Iya. sebutannya untuk khusus Nabi Muhammad? Iya, Nggak iya, aku nggak tahu. adakah gelar-gelar itu ruh khusus, misalnya Ruh Kudus kan Nggak, itu kan nggak ruh suci. Kalau Nabi Muhammad kan ada yang saya dengar begini, ya Muhammad, tidak kuciptakan bumi dan langit itu karena nurmu. Apakah nur juga ini boleh dibilang? Hah? Beda entitas. Hadisnya ndak aneh itu Bang Gani. Nggak kuat. 2 entitas yang berbeda itu. Itu Nur Muhammad. Kan sudah Sekarang itu hadisnya Entar bertentangan. dulu, jangan dulu dipotong. Kita ini kan sama-sama belajar ini ya. Saya juga orang belajar loh. Saya kan mau cari ilmu nih, mau cari poin. Maksud saya begini, apakah Nur Muhammad itu ada di dalam dalil? Nur Muhammad? Nggak ada. Nggak ada. Coba kita tanya Dalam Sakti ada nggak? Al-Quran 1 juta. Nggak ada. Nah, itu Sakti. Di dalam Nggak ada. Al-Quran, halo, udah cek. Ya silakan. Ada. Di dalam Al-Quran tidak ada secara literal menyebut kosakata Nur Muhammad, tidak ada. Di dalam Di hadis Qudsi ada di dalam nggak? Hadis Qudsi? Enggak. Hadisnya Qudsi bagaimana itu tuh? kadang-kadang inna awallu khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Sesungguhnya yang pertama diciptakan Tuhan adalah nur nabimu ya Jabir. Ya itu di mana itu Sakti? Bentar dulu Sakti. Itu di mana? Dia di hadis Qudsi atau di hadis yang Gini, Bang Gani, gini loh, memahami kalau hadis ya. Kalau Bang Gani mau mengambil hadis itu akan bertentangan dengan surat Al-Qalam tadi.
Kancil, kita ini kan sama-sama murid Kancil. Saya mau tanya dengan guru saya Kancil. Iya, enggak, saya kasih Bang Gani. Enggak usah kau ajar saya. Kenapa kau ajar ikan berenang? Astaga kau ini. Kami telah menegur. Sabar Bang Gani. Jangan kau ajar ikan berenang atau burung terbang. Saya mau tanya guruku itu Sakti, ada enggak dalil yang menjelaskan tentang Nur Muhammad? Kalau di Al-Quran kan tadi enggak ada. Ada. Nah sekarang Tapi ada nggak di hadis atau hadis qudsi gitu loh? Ada. Hadis itu ada, yaitu hadis Jabir yang konon dinisbatkan kepada Jabir. Banyak hadis-hadis tentang itu yang dimuat Itu di hadisnya kitab. itu sahih atau tidak hadisnya? Nah, menurut pakar ahli hadis, maudhu, Doif. palsu, sehingga Yusuf Al-Qardawi, ulama hadis zaman sekarang ini, memfatwakan dalam kitab dia Fatwa Mu'asirah, nggak boleh dipercayai, nggak boleh dijadikan akidah, karena parawinya, sanadnya itu tuh nggak jelas. Terputus. Kalau ahli hadis. Makanya iya dah. gini, kalau dia mau tuh palsu, nggak ada kesinambungan Bang Sakti. Mungkin nih saya ralat ya. Jadi itu hadisnya kedudukannya doif, lemah, maknanya terputus, nggak bisa. Jadi gini, hadis doif itu nggak bisa dijadikan ini landasan akidah. Ya kecuali Hasan dan Sahih nggak ada, boleh dipakai. Tapi selagi ada dua kedudukan hadis itu, nah hadis doif nggak bisa dipakai. Berarti Nur Muhammad ini, entar dulu. Berarti Nur Muhammad ini, istilah Nur Muhammad ini hadisnya doif ya, begitu ya? Oh iya, baik. Soalnya kan kalau ada dua ulama ya yang bertentangan. Yang pertama Ibnu Arabi ya dibantah oleh Ibnu Taimiyah pengenaan Nur Muhammad itu jelas. Ibnu Qayyim dengan membantah. Yang membantah itu Ibnu Qayyim kalau Ibnu Qayyim ya Kancil ya. Kancil siapa yang membantah? Iya, Ibnu Taimiyah kan gurunya dari Ibnu Qayyim. Tapi mereka di kitab Fathul Majid itu dibantah tentang itu Nur Muhammad ya. Ya, karena kalau itu akan bertentangan dengan surat Al-Qalam. Sedangkan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena itu. Berarti Kancil ini guru juga dong. Guru. Waduh banyak banget guru. Lanjut nyimak Bang Haji. Jadi ya. Bang Haji. Ya, Bang Haji coba buka Al-Baqarah 87 yang Isa putra Maryam tadi. Al-Bayyinat wa aidanahu biruhi al-Qudus. Isa putra Maryam, bukti-bukti kebenarannya, dan kami perkuat dengan Roh Kudus. Ya, jadi perkuat dengan Roh Kudus itu Bang Sakti. Karena roh tadi waja'al ditiupkan ruh dan dijadikan penglihatan pendengaran. Jadi Isa disebut Rohul Kudus. Nggak sepakat ayatnya bunyinya begitu, gimana? Coba cek dulu. Enggak, kalau dikorelasikan itu nggak sepakat saya, karena dikuatkan oleh Roh Kudus itu disandingkan. Jadi ada di situ Jibril juga Rohul Kudus. Ini ayatnya, Isa ibnu Maryam al-Bayyinat wa aidanahu birruhi al-Qudus. Isa putra Maryam al-Bayyinat, kami buktikan kebenaran dan kami perkuat birruhil Qudus. Buka tafsir Ibnu Katsir di situ. Coba buka Ibnu Katsir, Qurtubi, Tobari, buka Isa ibnu Maryam Roh Kudus. Diperkuat dengan Roh Kudus. Maksud kau diperkuat oleh Jibril, maksud kau Ibnu Isa putra Maryam itu. Justru kalau konteksnya begitu, Nabi Muhammad mestinya Roh Kudus, karena dia diperkuat oleh Jibril yang mendapat wahyu yang senantiasa datang ke Nabi Muhammad. Isa dengan Nabi Ibrahim pas di Maryam doang itu ada kisahnya, mendatangi mau masukkan Isa. Setelah Isa dalam perjalanan berdakwah nggak ada histori dia bertemu Jibril, didampingi Jibril, dapat wahyu dari Jibril, dia install langsung dia
karena Ruhul Kudus yang masuk ke dia. Nah, jadi ada namanya ijtima dan kias ya. Nah, saya mengikutin daripada Buka tafsir Ibnu Katsir dulu, buka coba. Betul nggak? Kalau versi tafsir ya versi tafsir itu sendiri, kan? Iya, kadang-kadang. ya, jadi kalau maka di situ kenapa di Ruhul Kudus ya? Kenapa disandingkan di Al-Baqarah ayat 87 tuh? Ya, khusus Ruhul Kudus itu kan dia kan Nabi Isa mengandung kan ada makanan-makanan khusus tuh. Karena dia Al-Mahdi. Apa Al-Mahdi? Al-Mahdi itu kan di buayan. Di dalam buayan dia bicara dengan orang. Nah, di situ juga Maaf, boleh saya ngomong sebentar? Kalau seandainya karena di buayan dia sudah berbicara terus dikatakan dia Ruhul Kudus, seharusnya ada 4. Sebab ada bayi ini yang bisa bicara itu 4. 1 Nabi Isa, kedua anak hasil jinah waktu zaman Jurej yang memfitnah Jurej itu, ya kan, yang jadi saksi bahwa saya ini bukan anak Jurej. Yang makanya ketiga, saya bantah itu Bang General. Sebentar, lanjutkan dulu 4, 2. ya 1 kan Nabi Isa. Yang kedua yang masuk Al-Quran diriwayatkan oleh Al-Quran. Kalau riwayat orang, yang kedua Nabi Muhammad pernah mau bunuh diri. Kalau riwayat. Kalau yang kedua, kalau yang sampai minta di Al-Quran itu saksi Nabi Yusuf. Ya. Yang berkata wa in kudda qamisuhu min kubuling pasodakots wa huwa minal kadzibin. Itu. Redaksinya aku nggak tahu itu ya. Mungkin ada ya. Coba sampean lihat redaksinya. Di surat Di surat Yusuf itu kan ada kan ketika Nabi Yusuf difitnah melecehkan Siti Zulaikha, itu kan saksinya ini bayi itu kan. Ada bayi ya. Bayi wa in kuda min kubulin Pak sodakot wa huwa minal kadzibin. Sambungan ayatnya itu silahkan dicari. Coba sebentar dulu ya. Saya penasaran ini dengan Nur Tapi Muhammad. hasil pengetahuan keren. Entar Sakti. Salah satunya itu dia tadi. Saya masih penasaran ini dengan Nur Muhammad. Itu kan ada di surat Al-Ahzab itu 56 kan, tentang Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi itu kan, yang innallaha wa malaikat, ya kan? Itu ada nggak hubungannya dengan Nur Muhammad itu? Itu harus mengajinya dari pangkal itu. Apa itu sholat dulu? Sholat itu aqimu sholat zikri kan, ingat kan, terhubung. Kalau sholat itu tuh salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, salah jadinya pengertian ayat itu. Innallah shollu ala nabi itu terhubung maksudnya dengan Nabi. Ada akses Allah dan malaikat itu dengan Nabi. Shollu itu. Iya, maksudnya kenapa itu? Enggak, maksud saya begini, kenapa itu kayak dihususkan kepada Nabi Muhammad aja? Bahwasanya Allah dan malaikatnya kan, Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka kita sebagai umat, kalau kenapanya harus? Iya, enggak, maksud saya ini kan pertanyaan. Ini kan pertanyaan ilmiah ini tentang Nur Muhammad. Tadi udah dijelasin bahwasanya itu semuanya dalilnya lemah kan. Tapi di sini ada Al-Ahzab 56 tentang Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi kan. Nah, ini kok ada seperti iya, selalu itu selawat. Innallaha wa malaikatahu ya sallu ala nabi ya sallu ala nabi kan, jadi lalu alaihi wa salimu taslima, ya kan ya. Artinya kita kan diseru oleh Allah terhubung. Ya itulah maksudnya, kenapa seperti itu, maksudnya
Iya tidak betul, ada karena dia istilah dapat tidak ada istilah Nur Muhammad, tapi kita disuruh untuk terhubung Allah dengan nabinya. Kok nggak ada nur di situ, seolah-olah kan kalau kita bicara terhubung ini kan ada nur, cahaya ini kan, nur ini kan seperti jalan kan menuju keterhubungan itu. al ilmu nur, al ilmu nurun, ilmu itu ada cahaya, sehingga dalam Al-Quran mengatakan zulumati ilan nur, dari tempat gelap ke tempat terang. Cahaya di Al-Quran kebanyakan itu tentang pengetahuan, ilmu, kepahaman dan lain sebagainya, bukan esensi daripada Allah itu sendiri. Nur Muhammad, kalau kita pernah mengkajinya secara dalam tentang Nur Muhammad itu, dia tuh bukan Allah, bukan makhluk, tapi bisa dibedakan. Tajallinya Allah, kalau manifestasinya Allah. Iya. Karena Allah, apa dalilnya dia tuh? Karena Allah walamma yakun laisa ghairuhu, pada awalnya, pada permulaan, pada azali cuma ada Allah yang ada, nggak ada apapun selainnya. Di redaksi Muslim laisa qablahu, nggak ada setelahnya, dan redaksi laisa ma'ahu, nggak ada bersamanya. Nah, sedangkan di ayat Al-Quran faiza aroda ayaqula lahu kun payakun, apabila Tuhan ingin menciptakan segala sesuatu, cukup dia berfirman kepadanya lahu tadi isim domir tadi kepada syai, kepada sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Kalau pada permulaan hanya Allah yang ada, ruang kosong, waktu nggak ada, mau nggak mau kun itu tuh berfirman kepada dirinya, sehingga dirinya ini bertajalli menjadi Nur Muhammad, dan Nur Muhammad menjadi alam semesta. Timbul kaidah hakikat tuh Muhammadiyah. Orang kaji diri, mengkajinya, bacalah Muhammad yang ada dalam diri. Nah, itu interpretasi. Maksudnya itu tadi Nur Muhammad bertajalli, maksudnya bagaimana? Tadi katanya tidak ada, itu lemah dalilnya Nur Muhammad. Iya, ini konsep yang orang itu kajian Nur Muhammad, konsepnya seperti itu, sehingga aku bisa menolaknya. Oh begitu maksudnya. Aku menjelaskan orang kepahaman Nur Muhammad. Aku pernah mengikuti dalam kajian Nur Muhammad. Konsep mereka tuh begitu. Oh, oke. Bukan aku. Paham. Jadi dengan kaidah yang ku pelajari tentang Nur Muhammad tuh begitu, kaidahnya aku nolak. Nolaknya di mukhalafatul hawadis, qiyam nafsu binafsihi, ya Allah bertajalli, ya Allah berubah bentuk, berubah bentuk, menyerupai, bukan Tuhan, bukan Tuhan ya. Kalau berubah zatnya, berubah bukan Tuhan. Baru kalau berubah, kalau baru bukan Tuhan. Oke, keren. Wah, memang dalam. Entar dulu, saksi ini Sunni apa Syiah? Maaf pertanyaan begitu. Maaf ya kalau ada pertanyaan begitu. Ahlussunnah wal Jamaah. Aku nggak tahu. Aku Jabariyah. Kalau bulan tua aku Jabariyah. Kalau habis gajian aku kajak Mu'tazilah. Kadang-kadang Sunni, kadang-kadang Syiah. Nah, soalnya begini. Kadang-kadang Asy'ariyah, kadang-kadang Ada orang bilang Sunni Syiah. Enggak, maksud saya gini. Teman-teman saya kan banyak Syiah di sini. Ya lanjut. Ya nggak ngotak-ngotakin, aku pun nggak tahu ngikut siapa. Tapi kalau bab amalia Indonesia Syafi'i yang pakai 3 kali kalau wudhu Bismillah pakai zahar, ada kunutnya karena Indonesia ikut Syafi'i. Tapi kalau akidah aku ikut Quran lah, dan akal masuk, nggak degradasi, nggak khawatir digelari Jabariyah, Sunni, Syiah. Kalau abang tidak membenci Abu Bakar, Utsman dan Umar, abang udah Sunni. Cek ada yang suara? Ada, lanjut. Memang sudah telanjur itu Bang Gani, Nur Muhammad di Indonesia nih telanjur populer karena kitab Darun Nafil Al-Banjari itu ulama besar di itu Al-Banjari, Banjar, diteruskan guru sekumpul. Sekarang ini apa yang lagi gencar-gencarnya itu Buya Arrozi.
Ya tapi nggak apa-apa lah. Itu kan pemahaman yang lama. Itu. Nah sekarang kan udah modern ya, maka ayo kalau di-upgrade pemahamannya, jangan stuck. Gitu. Tapi maaf ya, pemahaman tentang Nur Muhammad antara yang sekarang rame di Komal-Komal lah. Kita lihat di Komal aja ya. TikTok dengan pengajaran yang di Nurul Nafis itu jauh bertolak belakang, jauh nggak sesuai itu. Apalagi sih kitabnya yang memuat Nur Muhammad secara rinci itu, Daqaiqul Akbar satunya itu, Darul Nafis, Daqaiqul Akbar, dan Daqaiqul Akbar, Nurul Nafis, Hikam, ya, jenis-jenis kayak gitu tuh sebenarnya dengan yang pembawa paham Nur Muhammad yang di Komal-Komal itu jauh bertentangan, aslinya jauh. Udah degradasinya banyak ya. Jauh. Saya juga mempelajari sih masalah Nur Muhammad ini dari ya tadi laulaka wa ulama khalaqtul alam. Terus ana Muhammadun bila mim. Hadis tadi tuh yang ketika Jabir bertanya apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali, terus Nabi menjawab nurun nabika, terus kolam itu kan. Tapi tidak sejalan dengan pemahaman mereka, itu bertentangan benar dengan yang saya pahami gitu, dengan yang saya pelajari dulu, bertentangan jauh. Tetapi kalau orang sufi tasawuf banyak maka itu, tetapi ahli hadis yang memang bidang keilmuannya mentadabburi hadis, mempelajari bagaimana riwayat itu mayoritas ahli hadis mengatakan itu palsu. Tetapi kalangan tasawuf tapi kalau dia memberikan impact itu ya bisa bisa lembut dengan orang, bisa zuhud, ya niatnya memang mencari Tuhan, tetapi dia salah memegang, dia pun nggak menyadari, tetapi impact dari dia akibat salah memegang dan tidak menyadari membuat kehidupannya lebih takwa, lebih bermasyarakatan. Tuhan menilai di situ. Makanya kan Ibnu Taimiyah itu kan waro dia, hati-hati, makanya menggunakan dari hadis. Assalamualaikum. Orang nggak tahu, nggak ada hukumnya. Salam. Rezeki ada kok. Yaudah ya Pak, kita cuma sampai habis. Ya. Siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mestinya adalah ayat Al-Quran secara literally, tafsili dan rinci menyebutkan lapas Nur Muhammad di Al-Quran. Faktanya nggak ada. Satu aja mestinya. Nur ala nur, nurullah kilaku, nur Allah. Ada ya? Nur Allah setuju aku. Kalau nur Allah sepakat lah Bang Sekti, ada di Al-Quran. Tapi kalau bisa ditolak, ayatnya ada. Itu tak bilang tadi. Ya kalau ada yang masih berpaham Nur Muhammad dipakai, silakan. Mau ada berpaham itu. Cuman ada 3 kepahaman tentang tasawuf ini nih. Kalau dikaji-kaji lebih mendalam, 1 Nur Muhammad, 2 wahdatul wujud, 3 zuhud dan apa itu? Zuhud, hulul dan ihtihad. 3 hulul dan ihtihad itu tuh ya agak semi wahdatul wujud lah ya. Kalau wahdatul wujud seperti Mansur Al-Halaj, Siti Jenar yang to the point mengatakan anal haq, tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Nah, kalau zuhud ihtihad dan hulul tadi dia itu agak halus lah. Cuman perkembangan dari itu. Satunya Nur Muhammad. Ada lagi Dzatiyah. Kalau dikaji paham Dzatiyah banyak manifestasi. Ada lagi nih yang Ahad Ahmad Muhammad itu loh. Iya, Nur Adam ada, itu banyak Bang versinya Bang Nur Muhammad.
Banyak. Ahad, apa itu kemana-mana. yang terakhir itu akhirul zaman itu al-mahdiyin. Itu sebenarnya kan. Sampai ada apa ya? Makanya kan kalau udah bahas itu ya baliknya kan ke inama amruhu. Amarnya itu inama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lakum fayakun. Lahunya itu domirnya kemana itu? Kalau seandainya cuma ada Allah yang ada. Inama amruhu. Ya cuma dia yang tahu lah. Kalau udah kun itu. Kan kunnya itu kan pada si. Karena sebelum kun itu ada lahu. Perhatikan. Aroda syai ayakula, dia berfirman. Ayakula lahu isim domir. Ya, sebenarnya kan nama amruhu, hu-nya harusnya kan dari awal dari amr juga. Sebelum nama malah itu hu-nya. Kepada siapa itu katanya? Kepada dirinya, membelah diri Tuhan menjadi separuh menjadi ciptaan. Separuh menjadi Nur Muhammad, dan Nur Muhammad jadi jagat raya, termasuk diri kita hakikatu Muhammadiyah. Sehingga ada orang Nur Muhammad bukan mencari itu, dia mau pajiro salawat tidur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dengan nalar ilmu itu dia bersalawat, salah. Nabi Muhammad datang mempopulerkan Allah. Itu bagaimana dengan itu? Ada kan waktu di surga itu kan? Ntar. Nabi Adam. Itu